Kebangkitan Daulah Utsmani dipelopori oleh Muhammad I. Kemenangan Timurlang atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Ditambah perselisihan antara saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua, setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani sebagai daulah Islamnya diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara para penguasa Daulah Utsmani, generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama, Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venezia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Mencintai Fuqaha termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianople ke Busro, karena Busro sering juga disebut sebagai kota para Fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat, di saat rakyat mendapat seorang penguasa yang sesuai dengan harapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pada tahun 824 Hijriah atau 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Ummah dalam usia 43 tahun. Yang kedua, Murad II. Murad II menggantikan ayahandanya Muhammad I pada usia yang masih muda, 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falak, dan Hongaria. Sultan Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Sultan Murad II menghembuskan nafas terakhir pada 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianople menjelang usianya ke-47. Dan sesuai wasiatnya, ia kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Muradiyah di Busra. Yang ketiga, Muhammad II, atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau yang disebut dengan Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu baru berumur 22 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat-umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak belia, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani, diantaranya adalah Muhammad bin Hamzah al-Dimishqi ar-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Ia lahir pada tahun 792 Hijriah sampai 863 Hijriah atau dengan 1389 Masehi sampai 1459 Masehi. Di antaranya gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya.
Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Dan kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis sehingga dikatakan, andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel juga jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah atau 29 Masehi 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia atau yang disebut juga dengan Hagia Sophia. Al-Fatih memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rahib dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap bijaksana dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel. Setelah salib-salib berhala dan gambar-gambar diturunkan, Hagia Sophia atau yang disebut dengan Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Akhirnya kota Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau yang disebut juga dengan kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Yang keempat, Bayazid II. Menggantikan kedudukan ayahnya, Bayazid II, penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya, yaitu Jem, yang diikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Bayazid II sangat memperhatikan terhadap pembangunan dan sarana umum. Takaya Zawiyah atau yang disebut juga dengan tempat berkhalwat para sufi, kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan dikenal dengan seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar tahun 1018 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayazid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayazid II meninggal dalam perjalanan ke Damai Mutika dan jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Yang kelima, Salim I. Selama masa menjabatnya sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat, serta pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis, "Sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja." Yang keenam, Sulaiman Al-Qanuni.
Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar atau manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, namun ia juga merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, atau yang berarti membuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqo al-Abror, atau yang berarti muara segala samudra. Ketika hukum Qanun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenal sebagai Qanun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Di antaranya adalah pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggrahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Dalam sebuah dokumen yang dibuat pada tahun 1526 Masehi, terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas. Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmani pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani dunia. Penaklukan yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan Sultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Makkah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan, serta sebagian besar Afrika Utara. Bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita, di mana umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang mendalam. Begitulah kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmani. Sekian dari kelompok 3, terima kasih.